Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang memaknai tauhid dalam salat, pertama saya menyampaikan bahwa ada pernah seorang ibu, Irma Kunreye, sangat cinta sekali dengan taklim, sangat cinta sekali dengan penyampaian yang disampaikan oleh ulama, ustaz, kiai kepada masyarakat, sehingga dia dengan memahami bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, yang menyampaikan ilmu atau menyampaikan dakwah itu sama dengan orang yang menerima ilmu, yang mendengarkan, sama juga dengan orang yang mengurusi. Pada Anda misalnya menyiapkan mic, menyiapkan meja, sama itu. Sama juga orang yang menyiapkan makanannya kalau engkan dan rena, seperti ibu-ibu. Sama juga dengan orang yang memikirkan dakwanya, bagaimana merancang dakwanya. Sama juga orang yang mengajak. Nah, inilah yang dipahami oleh ibu ini, sehingga setiap ada taklim, dia berusaha mengumpulkan orang, mengajak orang bahwa di sana ada taklim, di sana ada pengajian, di sana ada ulama yang menyampaikan ilmu. Imir bana pigau, sampai dia tidak punya waktu mendengarkan itu ilmu. Dia hanya mengajak terus, karena ingin mendapatkan pahala daripada dakwah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekiranya juga kita begitu, di mana saja itu ada ilmu yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, yang memang ilmu itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga kita sampaikan seperti itu untuk mendapatkan pahalanya, ya, untuk mendapatkan pahalanya. Kalau sekiranya kita di sini yang duduk bersama-sama mendapatkan rahmat dan ampunan bersama para malaikat, juga memohonkan ampun kepada kita semua, maka orang seperti itu mengurusi dan sebagainya juga mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu culi-culi sekalian, kita ini berdakwah memang ini satu kelompok utuh, satu ukhuwah yang besar, bukan yang kecil. Tapi alhamdulillah kita sudah mulai. Mudah-mudahan salah satu dakwah kita di masjid kita ini bisa lebih berkembang. Kita jangan ikut dengan kondisi masjid yang selama ini banyak yang terdiam, cuma dijadikan tempat salat. Para kita, komitmen kita bahwa masjid itu adalah pusat peradaban seperti Rasulullah. Jadi kong ketemu liwasang dega doina, orang miskin ingin hidup, ingin makan, tiada uangnya, langsung saja ke masjid. Di masjid itu ada uang, di masjid itu ada orang mau membantu. Ya kong ketua dega padis sengena, memang sekolah dega padis sengena, di masjid itu banyak ilmu. Saya pernah waktu masih mahasiswa itu, saya di Bogor, di Bandung, saya itu ada berteman dengan anak ITB. Di sana dia di satu masjid
dia bukan mengajari Al-Quran, tapi dia mengajari matematika, mengajari fisika di masjid. Begitu masjid itu dijadikan sebagai pusat peradaban, pusat ilmu. Ada juga yang mengajarkan bahasa Inggris, lain lagi yang mengajarkan Al-Quran, lain lagi yang mengajarkan bahasa Arab dan sebagainya. Semua ilmu itu harus ada di masjid. Jadi maka ada ceramah saja dan sebagainya, tidak. Semua ilmu itu harus ada di masjid, supaya masyarakat kita ini betul-betul tingkat kehidupannya bagus. Kong ketemu malasa, lari ke masjid. Insya Allah masjid kita ini akan buka klinik. Ya begitu rencananya panitia. Kong ketemu malasa gratis. Supaya masjid betul-betul tempat orang mengadu, tempat orang menyampaikan. Karena ini rumah Allah. Bulana Allah Ta'ala, bukan rumah siapa, rumah Allah. Allah itu maha kaya. Semuanya adab sama Allah. Kenapa rumahnya Allah kita tidak isi seperti itu? Nah ini pola pikir ini kita kembangkan terus Bapak Ibu sekalian. Dan itu tinggal kemauan kita sama-sama. Melo kiga. Ya ku meloki, mari kita sama-sama. Daripada memperbanyak pertentangan, hanya persoalan-persoalan kecil kita selalu pertentangkan. Yang bagus kita majukan masjid kita ini. Itu yang pengantar Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut kepada setelah kita membersihkan diri, menghadap ke kiblat, berdiri tegak menghadapkan Allah, mengangkat takbir kita kepada Allah, mengagungkan Allah, kemudian menyerahkan diri kita dengan harapan keagungan Allah itu. Allah akan membersihkan segala kotoran dalam diri kita, segala dosa dalam diri kita. Maka kita dengan bacaan doa kita itu, kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah agar ibadah kita ini menjadi sesuatu yang betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan bahwa mega tu pas sempajan nekia dia nama sempajang. Jadi ini yang kita harus pegang betul. Ya saganya leta mas sempajan, ternyata tidak. Maka sekarang kita sampai kepada bacaan suratul Fatihah. Pertama saya ingin menyampaikan dulu dasar hukumnya. Kenapa kita membaca suratul Fatihah? Tapi mega maka dah iris semana nih Ustaz, tidak usahlah. Ya tidak apa-apa, saya mau menyampaikan supaya kita lebih yakin, lebih betul-betul mantap bahwa bacaan Fatihah itu betul-betul ada, betul-betul dibaca sebagaimana harapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah dari riwayat Al-Bukhari 756 dan Muslim 394. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi dia kesempajang dari kodena baca suratul Fatihah. Itu harus kita pegang teguh ini, bahwa tidak ada salat bila kita tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua dari Ibnu Majah 693 yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil kitabi fahiya khidajun. Jadi setiap salat itu yang di dalamnya tidak dibaca suratul Fatihah, kata Nabi di sini adalah fahiya khidajun. Dia bisa dikatakan rusak, bisa dikatakan dia tidak mendapat, dia kurang kalau dia salat ini tidak dibarengi dengan bacaan suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ini sama, cuma ini penjelasannya karena dia di Sahih Muslim. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an. Barang siapa yang salat nadena baca ummul Qur'an atau suratul Fatihah, maka fahiyah khidajun. Di sini diperjelas lagi hadis ini. Fahiyah khidajun salasatan ghairu tamam. Itu 3 kali Nabi menyatakan khidajun. Khidajun itu yang pertama bermakna nafyus sihhah. Batuanero denasah. Denasir sempajangi dari kudegaga baca Fatihana. Kemudian yang kedua bisa bermakna an-naksu, kurangi, wal pasat, masolangi sempajangi. Jadi ini dasar kenapa kita membaca suratul Fatihah.
Maka jumhur ulama secara fikihnya itu jumhur ulama itu sepakat Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Malik menyatakan Fatihah itu adalah rukun. Puradina ga sempajang dari kodega bacaan Fatihah. Nah, meskipun sebagai perbandingan ada Imam Abu Hanifah menyatakan biar tidak dibaca suratul Fatihah sah, tapi bukan berarti imam ini tidak membaca Fatihah. Cuma makadami narekung keturunan baca Fatihah itu dianggap sah, karena dalam surah Al-Muzammil itu di situ ada dikatakan bahwa bacalah Al-Qur'an itu sesuai dengan yang kamu mampu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi itu yang dalam surah Al-Muzammil itu. Bacalah yang mudah. Jadi tidak harus katanya surah Al-Fatihah. Tapi kita cenderung kepada jumhur. Dan itu kita laksanakan. Termasuk Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat daripada jumhur ulama bahwa tidak sah salatnya kalau tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk apa makna-makna di sini, yang ada persoalan pertanyaan dari jamaah itu pekoni nareko makmuki. Kalau kita imam pastilah baca Fatihah. Kalau kita munfarid masumpa jangan lealeki mau baca ki Fatihah. Tapi pekoni nasa kemakacoy ki. Saya ikut sama imam. Sementara ada beberapa petunjuk dari Al-Quran dan juga dari hadis menyatakan bahwa narikoi baca korangnya faiza quri al-Qur'anum fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Narikoi baca korangnya maka engkelingai, kemudian perhatikan baik-baik. Wa ansitu la'allakum dengarkan dan perhatikan baik-baik supaya runtuh kepamasi oleh Allah Ta'ala. Berarti kalau baca Fatihah kita harus diam, kan begitu. Nah ini yang persoalan ini. Jadi nanti kita lihat. Kemudian ada hadis yang dari Ibnu Majah, haddatsana Abu Bakri Ibnu Abi Syuaibah, haddatsana Abu Khalidin Al-Ahmaru an Abni Ajlan an Syaid ibni Aslam an Abi Salih an Abi Hurairah. Jadi ini telah menceritakan Abu Bakar Ibnu Syaibah dari Ibnu Khalid Al-Ahmar, dari Ibnu Ajlan, dari Syaid bin Aslam, dari Abu Saleh, dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa iza kabbara fakabbaru. Jadi maka dia rogasana sesemalam aja itu sesungguhnya imam itu hanya diikuti. Apabila dia bertakbir, bertakbirlah. Jadi maka dia bilang Allahu Akbar, kita makmum Allahu Akbar aja temat tajang. Allahu Akbar napa Rusia kesana si celet-celengi mah gitu mah gendang yang nuai pada. Kalau imam sudah takbir, di sini dikatakan faiza kabbara fakabbaru. Kalau dia sudah takbir juga Anda. Wa iza qara fan situ. Nah nariko na bacai korangnya na baca Fatihah dan sebagainya fan situ, maka diamlah. Suruh imam makko. Ini hadis ini. Faiza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau dia menyatakan waladdallin maka kita berkata amin. Wa iza raka'a farka'u, dari ruku imamnya ruku toki. Jadi jangan menunggu pas imam sudah turun ruku, kita juga yang dilarang mendahului. Yang dilarang kalau mendahului imam. Karena kita ningin-ningin madialur imangero, maka dia seperti badannya separuh manusia, itu kepalanya keledai. Maknanya ero, iya kok keledai anu mak bengo-bengo. Nah, maknanya itu ini orang bodoh, orang jahil. Masa dia lo imamnya? Ya, imam itu diikuti, bukan didahului. Jadi kalau ketemu sempajang, dia imamnya dia panas sujud, namanya ini sujud alena. Ini tidak patuh, tidak taat ini. Karena kita ini berjamaah harus dilatih ketaatan, kepatuhan kita kepada imam. Kemudian wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi kalau dia tidak naik menyatakan sami'allahu liman hamidah, maka
katakanlah juga Allahumma rabbana walakal hamdu. Aja tu maknanya ya minimal kita baca Allahumma rabbana walakal hamdu atau rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, nareko sujud imange sujud tono. Aja tu si sujud imange tu lumun remu payase. Ya harus pada saat sujud imam kita juga mengikuti. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain. Nareko imange diulit tidak bisa dia berdiri salat, dia duduk salat, maka kamu juga makmum duduk. Aja tu si makre ya boleh mutotong ya. Tidak boleh kita melawan apa bentuknya imam. Kalau imam duduk ya kita juga duduk. Misalnya seperti itu. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis-hadis ini membuat yang berpaham bahwa tidak ada bacaan di dalam salat itu engkelinga bawan ini dari baca imangnya dari hadis ini. Kemudian di petunjuk lain juga ada, maka terjadi 3 pandangan dalam memahami syariat ini. Yang pertama, sama sekali tidak membaca, apakah itu jahar, apakah itu syir. Malu potogi bacaan imangnya itu karena pelupui, maka tidak membaca Fatihah sama sekali. Yang kedua, pendapat yang kedua menyatakan kalau dia jahar, maka makmumnya diam. Makmumnya diam. Misalnya mapolopui sadana, maka makmum itu diam, mendengarkan saja berdasarkan teks ini. Pendapat yang ketiga menyatakan tidak, karena wajibnya Fatihah dijaharkan atau disirkan tetap mau baca Fatihah. Nah sebab wajib Fatihah. Nah sekarang yang mana mau dipegangi? Yang kita mau pegangi kira-kira kita kondisi kapan? Kalau kondisinya normal, maka kita mengikuti jumhur bahwa membaca Fatihah itu wajib. Apakah dijaharkan atau tidak dijaharkan? Persoalannya kayak gimana baca dari kuna baca Fatihah imangnya kayak gitu mun Fatihah tadi. Tinggal menurut ulama, terutama kalau di Tarjih Muhammadiyah dinyatakan bahwa carilah celah-celah antara Fatihah dengan surah selanjutnya, ada celah di situ, disitulah dibaca surah Fatihah. Tapi nareku mudapi, maka kita kembali kepada makna yang kedua. Tetapi kalau dia syir, dia melupa bacaan Fatihah imangnya, maka itu harus dibaca, wajib dibaca. Jadi Bapak sekalian, itu yang tambahan kita mengenai masalah Fatihah ini. Jadi kalau kadena baca tidak apa-apa, yang penting dia punya dasar bahwa begini, karena ini ulama-ulama ini punya dasar. Tinggal cara kita mengikuti, memahami betul dalilnya kenapa dia pakai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah memaknai basmalah. Jadi basmalah juga ini terjadi lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama terdahulu cara mengamalkan basmalah. Tapi kita tidak masuk di situ. Kita tidak masuk di situ. Ada yang menyatakan basmalah bukan bagian dari Fatihah. Ada yang menyatakan tidak, basmalah itu bagian dari 7 ayat surah Al-Fatihah. Cara mereka memandang perbedaan itu adalah mereka punya dalil masing-masing. Sekali lagi kita mengikut kepada jumhur bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu masuk di dalam suratul Fatihah yang ke-7. Nah, bagaimana cara memaknai ini Bismillah? Kita mulai dari Bismillah sebelum masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Bismillah menurut riwayat bahwa riolo yero orang jahiliyah itu kalau ingin memulai sesuatu itu juga menyebut nama Tuhan. As-salamilu napigo sidya gaga, dia menyebut nama Tuhan. Apakah dia bilang demi Lata, demi Uzza, demi Manat, demi berhala-berhala aku reki usompai mapigo ni sidya gagot. Memang kebiasaannya begitu. Oleh karena itu, dengan kearifan Allah, dengan ilmu Allah yang maha luas, dengan kebijaksanaan Allah, supaya tidak terlalu merubah daripada kebiasaan jahili, maka dipedang yang kehe. Ini ada betul-betul memulai sesuatu bukan dengan berhala-berhala, nama berhala, tapi atas nama Allah. Nah, maka disitulah Bismillah. Bismillah. Makna memulai ini Bismillah bahwa itu ditafsirkan
ada satu kitab ini tafsir Mariful Quran Mufti Syahih Usmani, ini dikatakan bahwa di situ kan bismillah tallu huruf ba ismun Allah. Jadi kata ba di situ itu kan bi jar majrur, jadi itu kasrai, jadi jar kasrai. Nah dia memasuki nama Allah, nama isim Allah adalah nafsul jalalah. Ini aku menurut Pak Tajwi, kema baca bismillah dan nama umpa. Dia tidak tebal tapi dia tipis. Kalau dia yang biasa kita belajar tajwid. Jadi dia nama dimakan bismillah. Dia tidak boleh tebal tapi dia bismillah, bismillahi. Karena dia di situ jar, dia adalah bi, dia dimasuki oleh harfun jar, maka dia billahi. Percampuran nero Allah mencaji i billahi. Dia pada huruf pertama itu Allahu rafa qara. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengubah praktek jahiliyah ini, maka Allah menurunkan kalimat bismillah. Maka itulah di surah pertama di dalam surah Al-Alaq itu yaitu. Jadi sebutlah nama Tuhanmu. Jadi sebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Karena jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna konotasi ba di sini? Bismillah. Jadi antara ba isim dan Allah. Ya Allah dan wading itu Allah kata tunggal, dia gajah makna. Meskipun dia isim tidak bisa dia diduakan, satu saja Allah, dan dia nama yang dasarnya nama Allah itu ya Allah. Ya cabang-cabangnya ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi Allah itu memang itulah nama sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jadi kemakadaki bismillah itu tidak harusnya ada tersembunyi. Ada tersembunyi di situ jama-jamang. Ada pekerjaan yang kita melakukan. Jadi bismillahi atas nama Allah melok magah. Kira-kira begitu. Atas nama Allah. Ya, makanya kemeloki masuk boleh bismillahi tawakkaltu. Dengan namamu ya Allah saya bertawakal kepadamu. Allahi la haula wala quwata illa billah. Jadi atas namamu saya mau keluar, mau berjalan. Kemudian ya termasuk kalau mau berhubungan suami istri, di situ dimulai dengan bismillah. Dengan namamu ya Allah saya melakukan begini. Meloki matindro bismika, bismi atas namamu. Ya banyaklah itu semua bismillah. Oleh karena itu makna bismillah itu adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah. Jadi dengan namamu saya melakukan begini. Dengan pertolonganmu ya Allah saya melakukan begini. Dengan berkah namamu ya Allah saya melakukan begini. Apa saja perbuatan kita. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa nigi-nigi itu mapegosi di jama-jama. Nade napa mulai wisi bawa kalimat bismillah, maka patu itu jama-jamangnya. Maksudnya tidak mendapatkan berkah itu dan tidak bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah selalu dengan bismillah. Mana yang kita mau ambil dari bismillah ini sebagai hakikat bismillah itu adalah mengingatkan kita pada peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi peristiwa Nabi Nuh alaihissalam itu di situ ada kalimat wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Jadi waktu di pedang Nabi Nuh silahkan bikin kapal besar itu dengan tuntunan Allah, dan dia kapal air dibuat di atas pegunungan sehingga orang kafir yang musyrik pada saat itu tidak masuk akal. Eko bicarana make buah lopi kapal besar itu di gunung untuk apa? Harusnya kan bikin dekat pantai supaya bisa diri. Dan untuk apa itu dibikin besar-besar? Tapi yang dituntun oleh Allah. Ternyata jamaah sekalian, dua kejadian pada saat itu cuma yang terlihat itu adalah banjir besar. Ada satu bahaya yang besar pada saat itu yang melanda adalah tidak ada keseimbangan antara alam dengan kehidupan, antara pencipta dengan yang diciptakan, tidak terjadi keseimbangan. Maka dia terjadi keseimbangan, maka ya, itu di situ disampaikan sudah kita juga dengarkan di ceramah Jumat subuh oleh Ustaz Mas LC bahwa
itu di zaman Nabi Nuh, di situ permulaan terjadi kemusyrikan. Maka di situ orang sudah mulai bangga, mulai bebas, sudah lupa lagi kepada pencipta ini, sehingga dapat dua pengen Allah Ta'ala. Maka intinya bismillahi majraha wa mursaha, Allah akan dengan nama Allah akan terjadi pelayaran, terjadi pelabuhan. Betul Nero, dengan bismillah ini mengingatkan kita bahwa kita ini siapa? Kita ini hamba Allah, kita ini khalifah Allah. Ini khalifah ki. Maka sesuatu yang kita kerja itu, proyek yang kita kerja di bumi ini adalah karena Allah, atas nama Allah, dan hasilnya pada saat kita berlabuh itu juga sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan adalah berdasarkan perintah-perintah Allah, tuntunan ilahiyah. Maka disitulah makna bismillah. Jadi kau kepas sempajang turun polemu bismillah. Nah setelah selesai dia salat, maka dia akan menjadi khalifah. Kan kita ini sekarang menjadi Abdullah, kita ini adalah hamba Allah, melatih diri menjadi hamba yang terbaik. Tapi kau pura kimas sempajang, kita akan menjadi khalifatul ard. Khalifah ki, bisakah kita menjadi khalifah yang baik, menjadi wakil Tuhan di bumi ini, melakukan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk ilahiyah? Itulah makna bismillah, mengingatkan bahwa Anda berlayar, berjalan itu atas nama Allah, Anda bekerja atas nama Allah, dan Anda nanti mendapatkan hasil itu juga atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka dari makna bismillahi majraha wa mursaha ini, dan ini juga sering disampaikan anak tamang kanak-kanak ke Pak Guru membaca ke sana pada saat dia keluar rumah. Nah sepanjang sejarah inilah yang pertama dicetuskan bismillah. Oleh karena itu ya mari kita betul-betul memaknai bahwa bismillah itu adalah melakukan sesuatu dengan pertolongan Allah, melakukan sesuatu atas nama Allah, melakukan sesuatu itu karena mengharapkan rahmat Allah, dan setelah hasilnya itu kita lakukan bukan semata-mata di luar dari masalah kemauan kita sendiri, tapi ijamir jama-jamange berdasarkan petunjuk Allah. Apa engkau tahu bismillah mengharapkan ridha Allah, tetapi jama-jamanna tania berdasarkan petunjuk Allah, berdasarkan menurut akalanna. Nah ini sejalan, makanya itu bismillahi majraha wa mursaha. Anda berlayar atas nama Allah dan Anda berlabuh sampai di tujuan juga karena Allah, artinya mengikuti aturan-aturan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka semakin banyak kita memahami makna bismillah ini di dalam sholat kita, maka kita akan keluar dari sholat itu menjadi hamba Allah yang terus karena Allah, bekerja karena Allah, memohon pertolongan Allah, rahmat Allah, dan apa yang kita lakukan itu juga karena Allah, pertolongan Allah, dan kita sampai kepada akhir pekerjaan kita juga karena Allah, rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bismillah juga itu pernah disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga pernah menulis pada Ratu Balkis. Di sana ada kaum Saba, kehidupan rajanya bagus, kelihatan aman, damai, tentram, tetapi penyembah matahari. Tania pungarlatalna sumpah. Maka Nabi Sulaiman mengirim surat untuk menyampaikan bahwa bagaimanapun kamu lakukan kehidupanmu itu bagus, tapi bukan karena Allah, maka juga kamu akan hancur. Karena kamu tidak karena Allah, bukan mengharap rahmat Allah, dan kamu jalankan juga semata-mata tidak karena Allah, maka hasilnya itu akan kamu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka Balkis berkata, wahai pembesarku, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surah yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengajak supaya kehidupan kita ini betul-betul karena Allah, dijalankan semata-mata karena Allah, dan hasilnya kita juga mendapatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
inilah yang banyak merusak kita, karena terkadang kita terlalu banyak mengandalkan teknologi, kecanggihan, kepintaran manusia, sehingga kita tidak tunduk kepada karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya denato maksudnya tidak heran kita kalau memang hasil yang kita peroleh begini-begini. Oleh karena itu sekali lagi jamaah sekalian, bahwa petunjuk Allah kita baca ini basmalah di Fatihah, selain kita menjadikan kita sebagai hamba Allah yang betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi hamba Allah yang baik, juga setelah kita salat akan menjadi khalifah Allah yang betul-betul bismillahi majraha wa mursaha. Itu karena kita mengingatkan kita kembali kepada tugas kita sebagai khalifah pada saat membaca suratul Fatihah ini dengan dimulai dengan basmalah. Ya insyaallah jamaah sekalian, karena waktu sudah masuk 7:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.